kesawahan dari kelompok tani Bina Tani yang diketuai oleh Uun, yang mana hari ini kita bisa ketemu dalam rangka untuk menuntaskan. Artinya saya juga mendapat laporan, memang saya mohon maaf, sebenarnya tidak layak saya hadir di sini selaku anggota Komisi 3. Tapi saya berkoordinasi bahwa ini adalah laporan dari masyarakat yang kebetulan saya anggota DPR dari Dapil Batanghari Muara Jambi. Jadi punya hak imunitas dan punya hak juga membantu daerah dapil saya. Tapi secara teknis mitra komisi, saya adalah komisi di bidang pembangunan. Tapi bagaimanapun DPR masih ruang lingkup, apapun menjadi persoalan masyarakat, dia harus bersedia membantu. Laporannya waktu 2 hari yang lalu ya, dan posisi saya di Jakarta, memang dia udah berkoordinasi di pihak kabupaten, dan saya juga menyampaikan laporan tersebut Kepala Dinas Hortikura Provinsi Jambi, dan beliau langsung respon dan berkoordinasi dengan pihak kabupaten. Artinya memang peran-peran stakeholder yang seperti inilah yang kita butuhkan dalam membangun Jambi, dalam mengangkat aspirasi masyarakat yang betul peduli pemimpinnya, peduli dinasnya, dan peduli bagaimana nasib para petani di saat diserang hama keong ini. Saya juga lihat dari Instagram Menteri BUMN ya, Erick Thohir, saya lihat bahwa petani waktu itu memberikan keong kepada beliau, bahwa keong ini dijual kalau di Jawa, tidak dibunuh. Petani, karena hari hujan saya singkat saja bahwa keong mas ini bahasa latinnya adalah Pomachia canaliculata, Pak, Bapak Ibu. Kemudian siklus hidupnya itu 60 hari ya. Dimulai dari dia bertelur sampai dia menetas itu 7 sampai 14 hari. Kemudian sampai menjadi pradewasa itu adalah 25 sampai 30 hari. Sampai dia menjadi dewasa 49 sampai 60 hari. Jadi 60 hari. Kemudian umurnya itu semasa hidupnya 2 sampai 6 tahun Bapak Ibu, ya. 2 sampai 6 tahun. Itu harus diingat. Anggota Dewan Komisi 3 Pak Ipan Winata. Salam dari Pak Kadis. Kebetulan beliau ada kunjungan ke Kabupaten Bungo. Tadi saya telepon Pak, saya telepon ajudan karena lagi ngadap Pak Kadis Bungo, Pak MSD Pak. Beliau titip salam, berkoordinasilah dengan baik pada kelompok tani dan anggota kelompok tani, wabil khusus Pak Uun Sueli selaku KTNA Kabupaten Muara Jambi. Saya Indra Nur, kebetulan sebagai Kepala Seksi Pengendalian OPT dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim, Unit Pelaksana Dinas Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, yang dikomandoi oleh pimpinan kami, Bapak Insinyur Ahmad Motul. Kemudian juga sekedar prolog, UPTD BPPTH itu Pak mempunyai topoksi bahwa kami harus mengendalikan serangan hama di bawah 55% Pak. Jadi kalau luasan hama, luasan lahan 10 hektar, itu kami harus menekan jangan sampai terserang 0,5 hektar.
menanggapi laporan dari Ketua Kelompok Tani Bina Tani Kapotan Desa Kunangan, Saudara Uun, yang mana lahan persawahannya kena racun keong, racun keong mas ya, keong mas. Artinya ini memang betul-betul kita harus menindaklanjut secepat mungkin. Tapi alhamdulillah saya berkoordinasi karena ini kebetulan daerah dapil pemilihan saya selaku anggota DPR Provinsi Jambi, langsung kontak Kepala Dinas Pertanian Hortikultura Provinsi Jambi untuk menindaklanjutnya, dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Muara Jambi. Alhamdulillah untuk menuntaskan tersebut, pihak dari Kabupaten Muara Jambi membantu obat-obatan, yang kemudian di pihak provinsi juga memberi edukasi. Tadi kami lakukan edukasi untuk supaya bahwa keong mas ini tidak harus dibunuh ya. Kita lihat kalau di Jawa itu memang keong mas itu bisa jadi konsumsi, tapi kalau di Kabupaten Muara Jambi belum menjadikan konsumsi, tapi makanya selama ini budayanya diberantas. Nah sekarang pola pengendalian supaya ramah terhadap lingkungan. Alhamdulillah kerjasama antara kelompok tani, Dinas Pertanian Provinsi dan juga Dinas Kabupaten Muara Jambi dan seluruh stakeholder yang ada di sini, alhamdulillah kami bersama-sama tadi mencoba untuk mengendalikan hama tersebut. Tapi tadi ada curhat dari Dinas Pertanian Hortikultura bahwa kita punya tenaga pengendalian hama itu minimal satu kecamatan satu petugas. Sedangkan kondisi kecamatan seprovinsi Jambi itu ada 144, yang ada petugas cuma 57. Nah, ini sangat diharapkan. Artinya kendala-kendala ini kadang-kadang di pihak Gabok Tani ada hama langsung bisa dituntas, tapi harus juga mengerti bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Pertanian Provinsi juga sedikit. Nah, untuk itulah cukup dipahami, tapi hari ini sudah terjawab, sudah ya. Kita ada action dan kita sudah melakukan pengendalian, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh. Apresiasi bahwa beliau berkenan hadir untuk melaksanakan kegiatan gerdal pengendalian hama keong emas yang menyerang di luas lahan. Menurut laporan peringatan bahaya dari koordinator kami bahwa luasnya sekitar 40 hektar dengan tingkat serangan 26%, sudah merambah 12% tingkat serangan. Kemudian juga kami juga terima kasih kepada Dinas Kabupaten yang telah mengaplikasikan, membantu jenis obat-obatan yang berbahan kimia untuk dapat mengendalikan hama keong. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Anggota Dewan, bahwa marilah kita merubah mindset dan pandangan petani bahwa keong itu bukan merupakan momok ataupun penyakit ataupun hama yang harus kita takuti. Sesuai dengan disampaikan oleh PUTT kami tadi, marilah kita bersama-sama setidak-tidaknya dapat mengendalikan secara mekanik dulu. Kemudian juga kami sangat terima kasih kepada Saudara Uun Sueli selaku Ketua KNA Kabupaten Muara Jambi yang mana cepat merespon, dan juga kami juga sampaikan juga bahwa hal ini dapat terjadi bahwa berdasarkan perintah dari Bapak Kadis kami, Bapak Insinyur Ahmad Musul, bahwa seluruh petani tanaman padi khususnya jangan sampai terkena serangan di atas 5%. Dalam arti dengan asumsi bahwa kalau lahan itu 10%, itu harus kami kendalikan di bawah 0,5% tingkat serangan. Nah, kalau di atas itu terpaksa kami harus meminta bantuan daripada Bapak Menteri Pertanian untuk mengendalikan secara nasional yang bernama Brigade Proteksi Nasional. Kami rasa itu demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih kepada Bapak Anggota Dewan yang terhormat, Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kepala PLT Kepala Balai kami yang telah menginisiasi dan memfasilitasi terjadinya kegiatan gerdal pada hari ini di kelompok tani Bina Tani 8, Desa Kunangan, Kecamatan Kumpi Ulu, Kabupaten Muara Jambi. Saya sebenarnya sebelumnya terima kasih dulu kepada Pak Ipan Wirata selaku anggota dari DPRD Provinsi Komisi 3 dan juga dari UPTD Hama Provinsi yang telah turun, dan Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten dan seluruh rekan-rekan saya yang ada di lapangan. Harapannya ya inilah yang kami mau, yuk sama-sama kita turun ke lapangan, lihat kami di lapangan. Karena di Kunangan ini
salah satu prioritas unggul lokal Kabupaten Muaro Jambi yang wajib kita pertahankan. Jadi kalau prioritas ini sudah diserang oleh hama, jadi kedepannya bakal berkurang. Cuman itu, terima kasih. Tadi adalah penyuluhan tentang pengendalian hama, khususnya keong emas pada tanaman padi. Kami sampaikan bahwa kami dari BPTPH, Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura, lebih menekankan kepada pengendalian secara ramah lingkungan. Kemudian tidak menutup mata pengendalian secara kimiawi. Tadi sudah kami sampaikan bahwa pengendalian secara ramah lingkungan menggunakan pestisida nabati, yaitu Lengkusebin. Artinya kepanjangannya adalah Lengkua, Sereh, dan Bintaro, di mana ini mampu mengendalikan hama keong emas berdasarkan penelitian itu sampai 90% tingkat kematian dari keong emas. Mungkin baiklah, yang dilaksanakan tadi adalah kegiatan pengendalian yang menggunakan musi atau Molluscaticida musuh keong. Jadi tadi sudah diaplikasikan cara pengendalian dan cara penggunaan dari musi tadi agar petani tidak salah dalam mengaplikasikan bahan kimia ke lahan sawah untuk dalam pengendalian hama keong. Karena kebanyakan petani tidak mengerti dan tidak mengetahui berapa takaran dosis yang harus digunakan dalam mengendalikan hama keong. Sehingga tadi kita aplikasikan, kita buat edukasi yang sudah sama-sama kita lihat di sebelum ini, cara pengaplikasian bahan kimia dengan menggunakan air dan langsung dilakukan penyemprotan secara massal. Jadi pengendalian hama ini juga tidak bisa kita kendalikan sendiri-sendiri, harus dikendalikan secara massal sehingga dapat memutus langsung rantai hama tadi, tidak lagi menyerang untuk di kemudian hari. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. karena kenapa menggunakan pestisida kimia? Berdasarkan informasi dari petugas bahwa intensitas serangan hama keong emas di kelompok tani ini sudah mencapai 26%, sehingga penggunaan harus menggunakan pestisida kimia. Kemudian di bawah ambang ekonomi bahwa 5% ke bawah, itu artinya kita harus menggunakan pengendalian dengan ramah lingkungan, seperti itu.